Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Bersyukur kita masih tetap bisa bertemu sampai saat ini. Karena melalui pertemuan ini kita akan saling berbagi. Seperti biasanya saya akan berbagi firman Tuhan untuk saudara. Sehingga saudara bisa dipersiapkan untuk kembali dikuatkan menjalani hidup ini dari hari ke hari. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Kita mohon agar Tuhan berikan kita hikmat, kekuatan saat kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu yang akan ditabur sebentar, kami boleh bertambah dan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami yang sungguh pada Tuhan. Tuhan Yesus, sertai perenungan firman Tuhan pada saat ini, dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu dalam Sapaan Gembala yang lalu kita berbicara tentang doa. Dan kemudian kita juga berbicara tentang kenapa kita harus berdoa. Dan kita baru pada tahap yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Ya jelas, karena Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Nah, selanjutnya saudara, kenapa kita harus berdoa? Kedua, karena dengan berdoa itu kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita akan berkomunikasi dengan orang itu. Sama halnya dengan doa, saudaraku. Sebagai sarana kita sebenarnya doa itu untuk membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita melalui doa-doa kita. Dan kita juga semakin bersandar kepada Dia dan semakin bergantung kepada Dia. Tentu, saudaraku, bahwa pengenalan akan Tuhan itu melibatkan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Maka dari itu doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Kenapa, saudara? Karena komunikasi itu harus berjalan dua arah. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan sementara itu kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Itulah sebuah komunikasi. Tidak hanya kita berbicara pada Tuhan, tapi kita nggak peduli dengan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman, kita harus baca, kita harus renungkan firman Tuhan itu, kita harus resapi firman Tuhan itu. Dan sebagai jawab kita, salah satu jawab kita terhadap firman Tuhan itu adalah kita berdoa. Datang pada Tuhan, bercakap-cakap pada Tuhan, berkomunikasi pada Tuhan melalui doa. Saudara, yang ketiga kita diberikan pengertian oleh Alkitab. Karena si iblis itu sedang berusaha untuk menghancurkan orang percaya. Menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Saya teringat dengan Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. Para murid sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan saat itu Yesus berkata kepada para muridnya, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Apa arti ucapan Yesus ini, saudaraku? Yesus mau mengingatkan kepada Simon, perdebatan-perdebatan akan menimbulkan emosi. Emosi yang timbul dari perdebatan-perdebatan akhirnya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang menyakitkan. Dan terjadilah saat itu saling sakit menyakiti. Dan akhirnya saling pukul memukul. Saudara, coba saudara perhatikan. Dalam sebuah perdebatan para politikus misalnya. Saya sempat melihat di salah satu tayangan, saudara, di televisi. Dan saat itu, saudara, ketika perdebatan semakin tinggi, saling menyakitkan, akhirnya salah satu
pembicara saat itu langsung menuangkan air ke lawannya. Jadi disiram lawannya itu dengan air. Dia sudah nggak tahan lagi, saudara. Iblis saat itu sedang berusaha menghancurkan kehidupan seseorang yang dikuasai oleh emosinya. Saudara, demikian juga dengan kita, dengan saudara dan saya. Tuhan tidak mau kehidupan saudara dan saya hancur karena si iblis menghancurkannya. Melalui apa? Melalui perdebatan-perdebatan yang gak ada artinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa untuk Petrus, supaya Petrus tidak jatuh di dalam dosa. Saudara, jadi saudara ingat dan sadar bahwa di tengah-tengah kita sedang berdoa pada Tuhan. Di tengah-tengah kita sedang berserah dan bercakap-cakap pada Tuhan. Si iblis pun tidak akan membiarkan saudara bercakap-cakap dengan manis dengan Tuhan. Dia akan berusaha untuk masuk dalam pikiran saudara, untuk masuk dalam hati saudara, menggoda pikiran dan hati saudara, mengingatkan kesalahan saudara di masa lalu. Pantaskah engkau bercakap-cakap dengan Tuhan? Pantaskah engkau orang yang berdosa seperti ini berkomunikasi dengan Tuhan? Pantaskah engkau yang sudah melakukan ini itu di masa lalu, saat ini engkau berbicara dengan Tuhan? Tuhan begitu suci, Tuhan begitu jauh dari kehidupanmu, dan engkau berani-beraninya datang pada Tuhan. Mulai pikiran saudara diganggu, mulai saudara diingatkan dengan masa lalu saudara, dengan kehidupan masa lalu saudara, sehingga saudara merasa tidak layak, dan akhirnya saudara menjauh dari Tuhan. Dan si iblis akan tertawa. Dia senang, dia sudah menang dan memenangkan jiwamu, hidupmu, sehingga engkau tidak bersandar lagi pada Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berdoa kepada Petrus supaya imannya tidak kendur. Tuhan Yesus juga berdoa untuk saudara dan saya supaya iman kita tidak kendur. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itulah jawaban saya terhadap firman Tuhan. Di mana saya harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan ketika saya harus berhadapan dengan situasi yang sulit, yang harus saya jawab dengan firman Tuhan, tidaklah mudah. Karena mulailah peperangan terjadi dalam pikiran saudara. Apakah mungkin Tuhan mendengar doa kita? Apakah mungkin Tuhan akan memperhatikan kita? Apakah Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah persoalan kita? Semua pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam pikiran saudara. Yang membuat saudara lelah, capek. Saudara, Tuhan sudah berdoa untuk saudara supaya saudara tidak kehilangan iman. Di tengah-tengah situasi sulit yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sejak kita menjadi Kristen atau menjadi murid Kristus, kita menjadi sasaran dan menjadi target utama si iblis. Si iblis akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan saudara tanpa ampun. Itu sebabnya Tuhan sangat mengingini, sekali lagi Tuhan sangat mengingini kita berdoa demi kebaikan kita. Supaya kita terhindar dari jerat iblis. Saudara, mengapa kita harus berdoa? Hal yang keempat, saudara, karena ada kebutuhan. Sekali lagi, karena ada kebutuhan. Sehingga saudara berdoa pada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua mencatat, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, alasan ini bukanlah yang terutama, saudara. Namun Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta atau memohon sesuatu berkaitan dengan kebutuhan kita. Tuhan mau mendengarkan curhat saudara. Di mana saudara mulai mengungkapkan isi hati saudara, kebutuhan saudara kepada Tuhan. Bukan Tuhan gak tahu.
Sama seperti orang tua, dia tahu kebutuhan anaknya. Namun kadangkala orang tua diam karena rindu anaknya datang dan curhat kepadanya. Membicarakan tentang kehidupannya, tentang kebutuhannya, tentang hal yang diperlukannya. Saudara, kita tidak harus selalu meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa. Asalkan permintaan kita itu bukan untuk kepuasan kita, tapi untuk kebutuhan kita. Berbeda antara kebutuhan dan kepuasan untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Kita harus berdoa untuk kebutuhan kita, bukan memenuhi nafsu-nafsu saudara. Nah, saudara, dalam berdoa itu ada sebuah pertanyaan. Doa siapa yang didengar oleh Tuhan? Doa siapa yang didengar Tuhan? Alkitab mengatakan Tuhan hanya mendengar doa orang benar. Sekali lagi, Tuhan hanya mengatakan Tuhan mendengar doa orang benar. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini dikatakan tentang orang benar. Bila dengan yakin didoakan, ini hal yang kedua. Saudara, orang benar ini menunjuk pada identitas seseorang di dalam Kristus. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh orang yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Ketika saudara katakan ya, berarti saudara siap untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran saudara, tapi kebenaran Tuhan. Banyak orang hidup dikendalikan oleh kebenaran-kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya dia terjebak oleh keakuannya untuk memuaskan nafsu-nafsu, keinginan-keinginannya. Saudara, berbeda saudara dengan kebenaran Tuhan. Apa yang benar menurut Tuhan, itu juga yang harus menjadi apa yang benar menurut saudara. Ketika saudara melakukan apa yang benar menurut Tuhan, saudara sedang melakukan atau memuaskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang terbaik buat hidup kita. Itu yang terbaik untuk hidup saudara. Oleh karena itu, dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang benar yang didengarkan doanya. Ketika seseorang menerima Kristus, mungkin ini hal yang sederhana yang bisa saya katakan pada saudara. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka secara otomatis orang itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mau melupakan masa lalu saudara. Tuhan mau melupakan dosa-dosa saudara. Tuhan nggak mau mengingat-ingat kesalahan saudara di masa lalu. Namun ketika saudara datang pada Tuhan dan saudara sujud di hadapan Tuhan, saudara mengakui segala salah dan dosa saudara, dan saudara mau ikut Tuhan, maka saat itu Tuhan katakan engkau adalah ciptaan yang baru. Tuhan gak mau mengingat-ingat masa lalumu. Kalau Tuhan tidak mau mengingat masa lalu saudara, kenapa saudara harus selalu mengikatkan diri saudara pada masa lalu saudara, pada dosa-dosa saudara? Bahkan Tuhan mengatakan engkau yang datang padaku, engkau menjadi orang yang benar. Karena kalau orang yang berdosa tidak mungkin bisa hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan engkau adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru berarti orang yang baru dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkau menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Nah saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang belajar hidup dengan imannya berdasar pada firman Tuhan yang terus-menerus dia pahami dan imani. Itu sebabnya kenapa Yakobus mengatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan berarti dengan imannya yang sungguh pada Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan mendengar doa-doa saudara. Saudara, jadi sekali lagi orang yang sudah dibenarkan Tuhan itu adalah orang yang selalu berusaha terus-menerus untuk hidup benar seturut firman Tuhan. Saudara, apakah saya selalu bisa hidup benar? Belum tentu. Kadang-kala kita jatuh juga dengan kebenaran kita.
Namun ketika kita ingat dan kita berkata pada Tuhan dalam doa kita, Tuhan ampuni salah dan dosaku, karena tadi aku mulai menyeleweng Tuhan dengan kebenaranku. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan mengatakan pada saudara, ayo bangkit, bangun, yuk kita jalan kembali bersama-sama. Itulah sifat Tuhan yang mau membangun hidup saudara. Saudara, yang kedua saudara, doa siapa yang didengar Tuhan? Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Dicatat demikian. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ketidaktaatan adalah sikap pemberontakan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan adalah ketidaktaatan itu adalah sikap pemberontakan. Ya, sekali lagi sikap pemberontakan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa orang yang bersedia taat pada kebenaran Alkitab. Dengan kata lain, ketidaktaatan adalah penghalang untuk doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tidak ada gunanya kita memanjatkan doa apabila kita tidak patuh, tidak taat pada firman-Nya. Saudara, itulah dua hal yang dicatat di dalam Alkitab. Doa siapa yang didengar Tuhan? Tuhan mendengar doa orang benar. Dan Tuhan mendengar doa orang yang taat. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 7. Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah. Hari ini kita belajar saudara tentang doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan menghendaki kita berdoa. Kedua, supaya kita semakin mengenal Allah di dalam doa itu. Ketiga, ingat. Kita diingatkan bahwa si iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya yang hidup dalam doanya. Yang keempat, bahwa si iblis, karena memang ada kebutuhan saudara untuk berdoa. Sehingga saudara berdoa. Yang kelima, berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan. Nah, doa siapa yang didengar Tuhan? Tuhan mendengar doa orang benar. Dan Tuhan mendengar doa-doa orang yang taat kepadanya. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini yang boleh melengkapi kami memahami tentang doa. Sebelum kami merenungkan di pertemuan yang akan datang, isi dari doa Bapa kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami tentang doa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai kami, Tuhan tuntun kami. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, semua boleh berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.